Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini dengan Ibu Nur ya? Ibu Nur di Simpang Si Giat. Panggia, ya, semangat ini Ibu. Iya, silakan Ibu. Pak, waduh, Iya Bu. Iya, dengan Ustadz Firdaus ini Bu Nur. Pak Do, Pak D, Iya. mengenai apa Pak D? Misalnya kita salat sunat tuh Pak D, Iya. kita tuh harus kalau kita nggak baca doa istiftah nggak apa Pak D. Hmm. Jadi misalnya kita salat sunat, jadi langsung aja baca kabirau, terus baca al-fatihah sama ayatnya. Jadi kita nggak baca doa istiftah apa kenapa tuh Pak Ustaz? Satu lagi Pak Ustaz, seperti orang itu kadang-kadang dia salah, kadang-kadang enggak, kadang salah, kadang enggak. Gimana cara tuh Pak Ustaz? Apakah kita dimasalahnya Pak Ustaz? Terus tiga Pak Ade, anak saya susah sekali disuruh salah gimana? Padahal dia sudah punya suami. Jadi gimana? Yang ketiga ini? Tiga, Pak Ade. Yang Jawabannya maaf. Assalamualaikum. Terima kasih. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan Iya. Ustadz. Tadi yang pertama itu terkait Tentang dengan doa iftitah. doa iftitah. Yang Iya. kedua itu ada Tentang orang yang bolong-bolong. terus yang ketiga gimana caranya karena anak Ibu Nur nih susah Susah sudah dia. diajak sholat gitu Ustadz. Ya. Mungkin boleh ditanggapi dulu Ustadz. Silakan. Oke, baik. Doa iftitah dia masuk sunnah, amalan sunnah ya. Sesudah takbiratul ihram itu doa iftitah. Doa iftitah kan banyak, ada Allahumma ba'id, ada kabirau atau wajahtu. Tapi kalau misalnya wajahtu itu sebenarnya dia panjang. Banyak orang baca sampai wa ana minal muslimin. Sebenarnya masih ada sambungannya. Makanya kalau lebih afdal itu untuk salat wajib ya, atau mungkin bagi yang hafalannya rendah, Allahumma ba'id itu sudah cukup. Walaupun hanya 3 baris atau 3 doa, ya langsung supaya dijauhkan seperti barat timur, bersih pakaian, bersih dari dengan air salju, itu asik sekali. Nah, kalau tidak dibaca doa iftitah, ya ada pendapat salatnya tetap sah, tentu sunnahnya kurang ya. Jadi baguslah tetap dibaca doa iftitah. Terus kalau bolong-bolong, ya bolong-bolong dengan tidak sama sekali, tentu yang bolong ini masih ada nilai. Nah, pujilah, alhamdulillah sekarang kamu salat kemarin tidak. Bagusnya tetap ya salat. Kau cari bahasa-bahasa pujian, bahasa semangat. Nggak usah diceramahi. Nanti kalau orang diceramahi, artinya didikte, itu kadang-kadang pintu hatinya malah agak tambah tertutup. Jadi pandai-pandai melakukan pendekatan, puji kebaikannya. Kalau seseorang dipuji, hatinya senang, tapi pujiannya itu harus tulus. Kalau hatinya senang, wajahnya berseri, dia senyum, itu pintu hatinya lebih terbuka. Saya senang kalau salatmu lengkap, tapi entah bagaimana, mungkin sudah bagian darah daging. Kalau salatmu bolong-bolong, kok saya jadi sedih gitu. Bisa aja itu ya. Dibawakan kepada diri. Berarti dirimu adalah diriku. Karena kita bersahabat, bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Jadi kamu adalah saudaraku. Ikhwatun itu dimaknai saudara sedara. Jadi kalau kita seiman itu ibarat orang bersaudara kandung. Nah, itu ya diantaranya. Terus kalau apa tadi susah apa ya Nah, jadi misalnya anak adalah fitnah bagimu. Fitnah itu maksudnya ujian ya. Begitu juga suami istri sebaliknya itu juga sama-sama fitnah, sama-sama ujian. Disangka bisa baik, ternyata berbeda pendapat banyak dan lain-lain lah ya. Tidak sesuai dengan bayangan semula. Nah, tapi dengan ada anak, ini adalah ladang amal. Pandai-pandai disesuaikan ya dengan anak umurnya berapa, mungkin dia sudah dewasa, dicari cara yang baik untuk dia bisa. Kadang-kadang Allah menguji kita. Kalau dengan anak yang rajin salat, apakah tidak selalu dibangga-banggakan hilir mudik misalnya, orang pun jadi muak pula.
Iya. Sebenarnya menyebut yang baik-baik bagus, tapi jangan berlebih-lebihan. Sudah itu ternyata anak tidak taat, bagaimana pula? Berarti kan ini juga ujiannya. Sabar ini proaktif, banyak-banyak berdoa, terus sampaikan maksud di hati, atau mungkin melalui orang lain, itu terserah. Kadang-kadang ya, bagaimana berlaku kepada anak, agak dingin kepada anak. Mengapa mama kok banyak diam? Mama lagi sedih. Kenapa mama sedih? Kalau mama sebut nanti mama bertambah sedih, tidak ada obatnya. Lalu anak mungkin penasaran ya, bilang saja. Nanti kalau mama bilang, mama tambah takut, tambah sedih kalau misalnya ini sia-sia saja misalnya. Apa itu mama? Kamu janji nak misalnya. Kalau memang sudah, ya mama ingin mama apa kamu salah nak. Nanti di akhirat kita tidak bisa tolong menolong. Kita akan beriman pada hari akhir. Pokoknya cari bahasa sebaik mungkin, jangan putus asa. Memang dakwah ini tidak mudah, butuh perjuangan. Dakwah keluar kadangkala ada mudahnya, tapi untuk di rumah tangga sendiri sulitnya minta ampun kadang-kadang begitu. Oke, semangat ya Ibu. Ini menanggapi pertanyaan Ibu Nur di Simpang Gia. Untuk Anda pendengar masih ada waktu ya, yang ingin bertanya kita masih punya waktu. Di 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 081166666975. Sudah ada yang bergabung di WhatsApp Ustadz, saya bacakan ya Ustadz. Boleh. Assalamualaikum Ustadz, saya Pak Siwar di Pasaman. Sebagian Ustadz bilang ada azab kubur seperti dicambuk, binatang berbisa, kemudian dipukul malaikat dan lainnya. Tapi sebagiannya mengatakan tidak ada azab kubur karena amalnya belum dihisap. Mana yang lebih tepat Ustadz? Terima kasih. Silakan ditanggapi Ustaz. Ini bagus sekali ya. Soal dia dicambuk apa itu, saya belum baca ya dalilnya bagaimana. Tapi kalau misalnya dalam tulisan-tulisan lepas atau ceramah-ceramah yang mungkin memotivasi, itu banyak ragamnya. Tapi karena ini adalah kajian ilmu, kita sangat berhati-hati. Seperti apa, benarkah dicambuk? Allahu alam. Nanti kita tunggu ada enggak kajian seperti itu. Terus apa lagi? Ini terkait dengan tapi sebagiannya mengatakan tidak ada azab kubur. Tidak ada ya. Memang ada juga yang berpendapat seperti itu. Saya dengar langsung dulu awal-awal kuliah, dia hafiz Quran walaupun matanya tidak bisa melihat, tapi Al-Quran sudah dalam kepalanya. Dia tidak masuk dalam pelajaran kita dalam rukun iman tentang azab kubur. Hari akhirat iya, tapi namanya waktu itu saya mahasiswa baru, tentu mendengar ada orang yang dipandang sudah alim berpendapat azab kubur tidak ada. Tapi berhati-hati, ternyata hadis-hadis tentang azab kubur itu menurut orang yang sudah mengkaji, kalau saya memang belum kaji secara detail, itu banyak hadisnya sampailah 40-an tentang azab kubur itu. Nah, seperti apa azabnya, tentu dilacak lagi lah dalilnya itu. Nanti kalau ada keterangan-keterangan dari pakar, dari ahli hadis, baru kita beri ikut komentar sesuai dengan bacaan itu. Tapi maksudnya di azab kubur itu, misalnya begini ya Rani, misalnya seseorang pemakai penjual narkoba, itu di mana saja berada jiwanya terancam, padahal belum diketahui oleh polisi. Nanti takut ketahuan dan seterusnya. Jadi jiwanya sudah terancam sebenarnya. Nah, begitu juga orang dalam alam barzah, dia sudah tahu nasibnya itu. Hari-harinya penuh penderitaan dengan gambaran-gambaran neraka tuh. Sudah yakin dia nanti itu di akhirat dia masuk dalam neraka. Nah, karena sudah tahu tempatnya, yang seburuk-buruk tempat adalah neraka, dia sudah menderita duluan di alam barzah itu. Itulah yang disebut dengan nikmat kubur. Tapi kalau misalnya bentuk azab, azab yang nyata dipukul-pukul, ya boleh jadi karena malaikat ditugaskan itu sempurnalah. Juga mungkin bisa dilacak pula ayatnya. Nanti
orang dalam kubur itu, di alam barzah itu, sehingga tulangnya itu berselisih ya, ditekan oleh tanah itu. Jadi seperti apa? Sekali lagi bagaimana gerakan dalam kubur itu secara fisik bagi kita juga gaib. Karena orang ada temukan kuburan ada jasadnya utuh. Ada yang memang tinggal tulang-tulang saja gitu ya. Terus bagaimana sampai berselisih tulang apanya itu, tulang pinggangnya itu seperti apa azab, ini tentu perlu juga kita berhati-hati. Mungkin begitu dulu, bagus ya. Yang jelas siapa yang banyak mengingat kematian itu disebut hamba Allah yang cerdas. Karena kehidupan yang panjang, kehidupan yang hakiki itu adalah di akhirat. Mungkin ada apa, Sokrates ya, dalam apa dikutip oleh Profesor Quraish Shihab. Sokrates ini kan hidup jauh sebelum Masehi. Apa katanya? Ketika aku menemukan kehidupan duniawi, kutemukan bahwa akhir kehidupan adalah kematian. Namun ketika aku menemukan kematian, aku pun menemukan kehidupan abadi. Terus gembiralah dengan kematian, kita hidup untuk mati dan mati untuk hidup. Jadi nanti sebentar lagi kan, misalnya saya ini tidak tahu juga ya berapa lagi umur ini Allah berikan, kan mati namanya. Nah, begitu mati berada dalam barzah adalah untuk awal kehidupan yang panjang. Nah, kehidupan yang pertama yang seperti digambarkan Al-Baqarah 28 tadi, ya inilah kehidupan yang pertama kita. Terbatas, ada yang mungkin diberi jatah 60, 70, kalau umatnya Nabi SAW rata-rata antara 6 sampai 70. Oke, baik Ustaz Firdaus. Ini menanggapi pertanyaan dari Pak Siwar dari Pasaman. Untuk ada pendengar yang ingin bertanya, kita masih bisa terima satu pertanyaan lagi ya, baik melalui telepon ataupun WhatsApp di 812878, atau juga dapat melalui RRI Digital ya, di live chat kita, dan juga di live kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Kita bacakan yang di WhatsApp aja Ustadz. Boleh. Terakhir. Ini pertanyaan singkat saja nih Ustadz. Dari Wahyu di Painan. Ini pertanyaannya terkait dengan Ustadz, mengapa manusia harus mengalami alam barzah? Itu pertanyaannya Ustadz, silakan. Iya, Wahyu di Painan, terima kasih. Mengapa dia dulu di alam barzah? Memang begitu apanya ya, kajiannya. Dulu kita di alam roh ya. Terus dengan pernikahan orang tua terjadilah pembibitan, dan sampai sudah sekian waktu dalam dalam rahim ditiupkan roh ya, jadi adalah kehidupan secara syariatnya seperti itu. Ditetapkan soal rezeki, amalannya itu sudah dalam ilmunya Allah, tinggal lagi memperjuangkan di dunia itu. Nah, setelah meninggal, itulah manusia meninggal, dia tidak berakhir begitu saja. Kan beda dengan binatang, semut, ular, ya babi, harimau. Kalau dia meninggal, ya meninggallah begitu saja, tidak ada lagi dipertanggungjawabkan. Kamu ngambil ubi di ladang orang, misalnya babi, itu dalam pelajaran kita dia tidak ada diadili. Apapun yang dilakukan oleh buaya, kejahatan itu tidak ada lagi prosesnya di alam akhiratnya. Tapi kalau manusia karena dilengkapi dengan akal pikiran, dengan fitrah agama, maka kehidupan manusia tidak hanya di dunia saja, tapi ada kehidupan yang lebih wah, yang lebih sempurna, terang benderang, ya senang yang hakiki, abadi, itu di akhirat. Nah, sebelum akhirat, tempatnya surga dan neraka, ada prosesnya dulu di alam barzah. Sesudah alam barzah nanti ada pula padang mahsyar, ya masa hari berhisab, pengadilan Allah seadil-adilnya. Karena bicara tentang adil begini, Rani, misalnya seseorang berperkara, tapi karena dia sebenarnya berada dalam pihak yang salah, tapi karena banyak uang, ya mungkin ada yang menolong dan seterusnya, sehingga diputuskan dia menang murni. Terus orang yang sebenarnya berada di pihak yang benar, tapi karena dia tidak cakap bicara, tidak ada biaya bayar ini dan itu, kalah dia dalam pengadilan, dalam sidang. Nanti di akhirat, orang yang menang dengan cara yang zalim itu mendapat azab yang berlipat-lipat ganda. Sedangkan yang kalah di dunia sebenarnya berada di pihak yang menang,
maka dia amat sangat mewah, sempurna kesenangannya di akhirat. Itu juga orang yang berhutang, tidak dibayar hutangnya di dunia, nanti di akhirat harus dibayar. Dengan apa dibayar? Diambil pahalanya. Ternyata pahalanya tidak ada karena penuh dengan dosa. Diambil dosa orang yang mempiutang itu, lalu dihimpitkan, ditambahkan siksanya kepada yang tidak mau bayar hutang. Padahal dia bisa bayar hutang, tapi dia tidak dia bayar. Jadi hati-hati, jangan dikira lolos di dunia dia tidak bayar hutang, atau sukses di dunia dia menang berperkara padahal di pihak yang salah, nanti pengadilan Allah itu terbukti adanya. Baik, Ustadz Firdaus. Ini menanggapi pertanyaan Wahyu di Painan sebagai pertanyaan terakhir kita juga di pagi hari ini, Ustadz, karena kita juga sudah berada di penghujung kebersamaan dalam program Mutiara Pagi. Sebelum kita tutup program Mutiara Pagi di edisi hari ini, kita mungkin akan mintakan closing statement atau mungkin ada kesimpulan serta poin-poin penting yang akan disampaikan oleh Ustadz Firdaus. Silakan, Ustadz. Ya, baik. Terima kasih. Pendengar yang berbahagia, pemahaman tentang alam barzah kita harus bersabar, sabar di sini, penuh yakin, bersemangat, dibuktikan dalam beribadah. Kalau kita beribadah, misalnya salat, ya jadikanlah seakan-akan salat ini yang terakhir. Maka salatnya jangan disia-siakan, jangan dilalai-lalaikan. Orang sudah azan misalnya, mana tahu ini yang terakhir, sehingga semangat untuk ibadah ada. Tapi di samping itu, karena kematian kita tidak tahu, maka dalam bekerja, etos kerja itu harus dengan semangat pula, sepenuh hati. Raihlah kesuksesan, kesungguhan untuk mendapatkan keberuntungan. Dengan meraih kesuksesan itu akan datang kesuksesan berikut, prestasi-prestasi berikutnya, bahwa kita bisa hidup yang lebih lama tuh. Jangan disia-siakan, karena orang yang baik itu adalah paling banyak manfaat pada dirinya dan untuk orang lain. Apabila bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, dengan sendirinya itu insya Allah sudah tersambung pula hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada kebaikan kalau tidak didasarkan dengan keimanan. Qad aflahal mu'minun, sungguh amat beruntung orang-orang yang beriman. Jadi itu pokok pangkalnya adalah dengan keimanan. Dari keimanan itulah lahir amal-amal saleh yang pahalanya dilipat gandakan nanti di alam barzah. Senang yang sempurna, ibarat mimpi indah itu ya, hanya terasa sekejap walaupun tak berabad-abad jelang hari berbangkit. Saya kira itu, moga-moga kita ya yang masih hidup ini nanti di alam barzah mendapat tempat yang terbaik bersama orang-orang yang saleh, dengan orang-orang penuh ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustadz Firdaus, terima kasih banyak Ustadz atas sama-sama. waktunya, atas materinya di pagi hari ini. Mudah-mudahan tentunya bisa menjadi referensi juga bagi pendengar Pro 1 RRI Padang. Ustadz, terima kasih banyak. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dimanapun Anda